kita berdoa di rumah Tuhan dan juga yang Bapak Ibu sedang menyaksikan dan mengikuti doa pagi hari ini melalui channel YouTube GSJ Ebenezer. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam pembacaan WPDA kita saat ini diambil dari Mazmur pasal 6. Mazmur pasal 6 ayat 7 sampai 11. Mazmur pasal 6 ayat 7 sampai 11, firman Allah berkata, "Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata." Bapak Ibu, ketika ayat ini ditulis, ini adalah pergumulan daripada pemazmur yang bernama Raja Daud. Waktu dia menuliskan ayat-ayat keluhan ini kepada Tuhan, situasinya saat itu adalah dia sedang menghadapi pergumulan. 3 pergumulan yang sedang Daud hadapi. Yang pertama, kalau di ayat sebelum dari pasal ayat 6 ayat 1 dan 2 itu dia bergumul tentang kena sakit penyakit, tetapi diakibatkan karena juga yang pertama karena dosa-dosanya. Apa sih dosa Daud? Dia seorang hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang suka memuji dan memuliakan Tuhan. Pemazmurnya membuat kita dikuatkan iman kita. Tetapi apa? Kok dia bisa jatuh dalam dosa? Dosanya adalah ketika sedang dia menjadi panglima perang, seharusnya dia harus bekerja dan berperang ketika menghadapi suatu peperangan negara. Daud ini malah santai saja, dia menyuruh panglima dan anak buahnya berperang, sedang dia santai-santai saja di istananya. Wow, dia menyuruh orang bekerja tapi dia malah santai. Lalu kedua, dia jatuh di dalam dosa seksual, yaitu dia jatuh dalam dosa dia mencintai istri orang yang bernama panglima perang itu Uria. Wow, sudah punya istri, punya gundik lagi malah, tapi masih jatuh cinta juga pada wanita yang memiliki suami. Wah, sehingga dia menggumuli, istilahnya berhubungan badan dengan Bathsheba namanya. Yang ketiga, dia lepas tanggung jawab. Mungkin setelah dia tahu Bathsheba ini hamil, wow, apa yang harus dilakukan ini supaya dia harus bertanggung jawab. Lepas dari tanggung jawab, dia malah menyuruh lagi suaminya Bathsheba ini, yaitu Uria, untuk berperang dan justru maju di depan, supaya kalau berperang orang yang di depan biasanya kalau kena mati atau kena peperangan dia yang paling duluan. Benar, rupanya Uria mati dalam peperangan. Nah, dia merasa senang, tapi ketika saat itu datanglah Nabi Tuhan mengingatkan dosa-dosanya, dia baru sadar bahwa dia telah berdosa. Sehingga saat waktu dia mengeluh tersebut, ini adalah hukuman dari Tuhan. Yang kedua, penafsir juga mengatakan bahwa dia adalah kena sakit lumpuh lah mungkin. Karena apa dikatakan tulang-tulangnya tidak membuat dia bergerak atau bangun. Berarti lumpuh kan, dengan kata lain. Sehingga dia tidur saja, tidak mampu untuk berdiri di tempat tidurnya. Apa yang dilakukan? Dia hanya menangis. Sehingga dikatakan bahkan matanya hampir rabun. Ya hampir buta gitu. Kenapa? Saking tiap hari menangis di hadapan Tuhan. Karena sakit penyakit, karena kesalahannya. Dan yang ketiga pergumulannya adalah teror dari para musuh-musuhnya, yaitu Absalom anaknya dengan sekutunya Absalom. Yang menteror, mencaci maki si Daud dan lain-lain. Sehingga dia hanya berdoa dan menangis. Tapi dari keluhan-keluhan Daud ini, lihat di ayat 7 sampai 11. Keluhannya, dia hanya datang kepada Tuhan. Dari pembelajaran kisah Daud ini, apa sih yang dapat kita pelajari? Ingatlah bahwa Daud seorang hamba Tuhan, dia seorang panglima perang juga yang gagah perkasa, berarti sehat ya biasanya kan. Enggak menjamin dia tidak ada pergumulan, tetap jatuh sakit, kena sakit penyakit. Walaupun istilahnya kalau presiden itu punya dokter pribadi, enggak menjamin dia sehat selalu. Wali kota, bupati, camat istilahnya punya dokter pribadi, jaga stamina, vitamin yang begitu banyak bagus, nggak menjamin bahwa tubuhnya kebal terhadap sakit penyakit. Pasti ada saja.
Nggak membuat dia kebal bahwa ketika orang punya jabatan akan selalu dihormati. Rupanya anaknya sendiri benci sama Daud. Ya karena ingin diprovokator oleh musuh-musuhnya Daud supaya menjadi raja, yaitu dengan cara jalan pintas membunuh ayahnya Daud supaya dia si Absalom menjadi raja. Nggak menjamin menjadi seorang pemimpin hebat itu tidak banyak musuhnya, pasti banyak musuh yang ingin menjatuhkannya. Kekuasaan dia nggak menjamin itu dia selamat dari teror, ancaman dan lain-lain. Tapi yang patut kita pelajari daripada Daud ini adalah Daud tetap berseru dan berharap kepada Tuhan. Amin. Dia nggak menyerah, dia tidak putus asa. Sampai dia mungkin kalau kita ayat 6 sebelumnya dia kata, sampai berapa lama lagi Tuhan penderitaan ini. Terlihat memang di sini tidak keluhan, tapi dia tidak putus asa, dia tetap berseru, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Dia tidak putus asa walaupun sakit penyakitnya menderita. Ya kalau orang nggak luar biasa, matanya hampir nggak bisa melihat lagi, kelabun karena setiap hari keluar air mata, badannya nggak bisa berjalan karena lumpuh sampai tulang-tulangnya retak. Dan dia mengingat belum lagi ada teror ancaman. Kalau kita ada HP itu WhatsApp ya, ada orang yang membuli, ancaman WhatsApp yang mengancam menteror dia. Tapi puji Tuhan, Daud tetap hanya mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan jabatannya sebagai seorang panglima perang, atau juga sebagai raja. Dia tidak mengandalkan orang-orang sekitarnya, dokter atau apapun. Dia tetap hanya berseru datang pada Tuhan. Dia berseru datang pada Tuhan dengan tidak pernah menyerah. Amin. Biasanya jalan pintas orang yang penuh dengan pergumulan. Untuk mengatasi rasa malu atau rasa sakitnya, biasanya mengambil jalan pintasnya apa? Bunuh diri, menyerah gitu. Tapi Daud, dia tetap berseru pada Tuhan. Karena dia tahu pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itu tetap akan dia rasakan kalau dia tetap mau sadar pada Tuhan. Langkah Daud di ayat 10 katakan, dia tetap berseru mengandalkan Tuhan, dia tetap berseru memohon pada Tuhan. Kenapa? Dalam ayat 10 ini, karena Tuhan pasti mendengar permohonanku, kata Daud. Mengapa Daud tetap berseru minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta mujizat Tuhan? Kenapa? Karena Daud yakin Tuhan pasti mau menjawab doa-doanya. Amin. Dia tidak mau mengandalkan manusia atau jabatannya, kekuasaannya, karena itu semua terbatas, unlimited. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Alat medis, kedokteran canggih apapun, semua terbatas. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Yang kedua, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan pasti menjawab. Karena dia datang kepada orang yang suatu pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Allah yang telah menciptakan dia, Tuhan Allah yang telah membentuk hidupnya, Tuhan Allah yang telah memelihara dia, sehingga dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau dia datang pada orang curhat, hanya sepintas kalau itu orang itu mau mendengar curhatannya, tapi Daud yakin dia hanya mau curhat, datang hanya pada Tuhan. Kadang kita mau plong ya kalau ada masalah apa, mau datang pada teman pelayanan, teman pimpinan rohani. Tapi kadang kita dicuekin atau kita enggak direspon program kita. Tapi puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diajarkan kembali, ingat manusia itu terbatas. Manusia itu tidak sanggup menolong sehingga hanya Tuhan. Jadi dari kesimpulan pelajaran ini, kalau kita yakin bahwa Tuhan mau mendengar, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti mau menjawab kita, mari datang berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan 24 jam selalu terbuka untuk kita datang berseru, curhat berseru dan minta pertolongan. Amin. Tuhan Maha tahu apa yang kita hadapi. Manusia sok tahu saja. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha kuasa. Manusia sok kuasa saja. Padahal dia terbatas. Jabatan yang dimiliki semua terbatas. Fasilitas istana yang dimiliki semua terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah, yang Daud sembah,
tidak pernah terbatas kuasanya. Asal kita tidak pernah putus asa datang berserah kepada Tuhan. Ya, Daud saking dia datang berserah, dia menangis sampai dia hampir rabun katanya. Kenapa? Tiap hari dia hanya menangis berseru pada Tuhan. Tapi dia tahu itu alamat yang tepat, bahwa Allah yang dia sembah dari dahulu dia bukan siapa-siapa, dari nobody menjadi somebody, dari bukan siapa-siapa, dari seorang anak menggembalakan kambing, ternak, domba, dia menjadi seorang panglima perang, lalu dia menjadi seorang raja dan menjadi nabi atau hamba Tuhan yang berkenan, suka pemuji yang berkenan pada Tuhan, yang diurapi Tuhan dalam pujian, musiknya bisa mengusir setan karena dia diurapi Tuhan di dalam pelayanannya. Karena dia tahu semua itu dari Tuhan. Makanya ketika dia ada kena sakit penyakit, ada teror ancaman apapun, Daud datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita yang saat ini datang di rumah Tuhan? Kita punya pergumulan masing-masing. Apakah kita masih bergumul dengan sakit penyakit? Wah, sampai saat ini 2002 kita sudah berdoa tapi Tuhan belum jawab. Apa kita langsung putus asa? Atau seperti Daud, tetap berseru pada Tuhan? 2003 walaupun saya masih bergumul dengan namanya sakit penyakit, saya percaya Tuhan akan tolong saya. Keyakinan yang sama seperti Daud. Atau kita juga bergumul, ada doa-doa kita belum jawab. Kalau anak muda mungkin saat ini waktu umur sudah cukup tapi belum dapat ada jodoh, masih kita tetap berharap dan andalkan Tuhan. Atau kita juga bergumul soal ekonomi kita. Orang lain sudah bekerja, prestasinya bagus, naik jabatan, naik ini promosi, sedangkan kita masih bergumul karyawan aja. Sekolah udah tinggi-tinggi, masih saja anak buah. Masihkah kita bergumul? Ya, pergumulan apapun atau keluarga di mana dahulu 2002 kita bersama-sama orang kita cintai, tapi setelah memasuki 2023 kita ditinggalkan bersama orang yang kita cintai. Sehingga membuat kita mungkin sampai saat masih sedih, mengenang. Tapi ingat, hidup ini terus berjalan. Jadi kita harus tetap berpaut pada Tuhan, tetap terus mengandalkan Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti sanggup mendengar, menjawab doa-doa kita, pergumulan kita. Kalau Daud saja yang seorang raja besar, seorang yang punya perkasa, ketika ada pergumulan dia tetap berseru dan mendengar Tuhan. Apalagi kita, apakah kita juga seperti Daud, seorang panglima besar, seorang raja yang tinggal di istana negara, ya kan, punya fasilitas, dokter pribadi, punya alat kesehatan, nge-gym dan lain-lain begini. Orang yang dihormati Tuhan, orang yang dihormati oleh manusia. Tapi ketika ada pergumulan Daud hanya pada satu, dia menangis berseru kepada Tuhan, minta pengampunan, minta pertolongan, dan minta mujizat. Ayat 10 dia meyakini dengan berkata, karena Tuhan telah mendengar permohonanku, karena Tuhan telah menerima doa-doaku. Mari kita sama lakukan iman kita seperti Daud, bahwa jangan pernah menyerah, teruslah berharap Tuhan yang tidak pernah memberi harapan palsu. Tuhan pemberi harapan pasti. Amin. Manusia boleh palsu dengan penuh dengan kekurangannya, tapi Tuhan dengan penuh kelebihannya dan memberikan harapan pasti. Asal jangan pernah menyerah. Kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Karena Allah yang besar dan Allah yang berkuasa, pasti Allah yang mau mendengar doa-doa kita. Allah yang besar, Allah yang berkuasa, pasti mau menjawab doa-doa kita. Amin. Kayaknya Tuhan tolong kita renungan pada pagi hari ini tentang Daud. Mari kita terus menjalani perjalanan hidup yang masih panjang dengan tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Tak terbatas kuasa Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami diingatkan pelajaran tentang Raja Daud, bahwa kami tetap terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu kami manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakberdayaan. Tapi puji Tuhan,
Kalau pagi hari ini kami diingatkan tentang Daud untuk tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah putus asa. Mengandalkan Allah yang penuh dengan kasih dan penuh dengan mujizat. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku mari kita makin berdiri, kita berdoa. Kuasa-Mu yang sempurna, yes Lord. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa pada Tuhan. Haleluya. Mari kita berseru kepada Tuhan pada pagi hari ini. Apapun menjadi pergumulan pada pagi hari ini, utarakan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Tuhan, ampuni kalau aku telah berbuat dosa di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, sucikan, kuduskan kembali, pulihkan Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan ada dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jawablah setiap seruan-seruan kami. Kami percaya sampai saat ini kami masih datang ke rumah Tuhan. Sampai saat ini kami masih mau beribadah. Sampai saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Sampai saat ini kami tetap mau melayani Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan masih sanggup, masih mendengar doa-doa kami. Karena kami percaya Tuhan pasti mau menjawab doa-doa kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari utarakan setiap pribadi kita pada pagi hari ini. Apapun menjadi pergumulan kita, mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Utarakan, ungkapkan dengan perkataan kita. Oh haleluya. Shikara bara-bara bapa patakaya rama-lama-lama. Shikatakaya rama-lama patakaya rama-lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita ungkapkan pada pagi, katakan, Tuhan tolonglah saya. Ungkapkan pada pagi ini, engkau dengan Tuhan saat ini di rumah Tuhan. Katakan, Tuhan tolonglah saya. Maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, katakan, Tuhan tolonglah saya. Tolonglah saya Tuhan, tolonglah saya. Tolonglah keluargaku, tolonglah usahaku, tolonglah pekerjaanku, tolonglah pelayananku, tolonglah gerejaku Tuhan.
kita katakan Tuhan, hanya Tuhan saja yang saat ini masih kami percaya, karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami ikuti setiap arah firman Tuhan, dan Allah yang kami layani ada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang peduli bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, kami berdoa berbangsa negara kami Indonesia. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan di dalam bangsa negara kami, biar ujung pertobatan terjadi sehingga semua orang boleh percaya kepada Tuhan dan berseru pada Tuhan. Maka kami percaya mujizat akan terjadi, pertolongan Tuhan akan terjadi bagi bangsa negara kami dalam hal ekonomi, di dalam hal keamanan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus disucikan, dikuduskan bangsa negara kami Indonesia. Kayaknya Tuhan dimuliakan dan diagungkan di bangsa negara kami Indonesia, dari setiap suku-suku dan bangsa Tuhan, dari 34 provinsi. Dalam nama Yesus hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh terjadi, sehingga setiap orang berseru dan berkata, Tuhan Yesus adalah Allah dan juru selamat kami. Tuhan Yesus adalah Allah yang besar, Raja yang kekal, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, sehingga kami bisa mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih dan berkati setiap kota-kota yang ada di dan kabupaten yang ada di provinsi di negara Republik Indonesia ini Tuhan. Dalam nama Yesus, buat Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan bersama wakilnya dan para menterinya, Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang adil, yang merata, memberikan kebijakan yang kesejahteraan yang merata dan adil, dan memberikan kebijakan keamanan yang adil dan merata, sehingga setiap orang boleh merasakan pertolongan Tuhan melalui kebijakan pemerintah pusat Tuhan. Juga kami berdoa buat setiap kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah mereka, Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat bagi rakyat yang dipimpinnya, sehingga kami boleh merasakan pertolongan Tuhan melalui kebijakan mereka. Dalam nama Yesus, khususnya kota Surabaya, di mana kami tinggal, kami bekerja, kami berkarya, kami melayani Tuhan, beribadah. Kami berdoa buat kota kami tercinta ini Surabaya, biar damai, sejahtera, sukacita, kesejahteraan terjadi dan keamanan terjadi, pemulihan juga terjadi di kota Surabaya ini, sehingga kami akan bebas terus mengandalkan Tuhan, bebas terus beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kota kami Surabaya ini Tuhan. Juga gereja kami GSC Ebenezer beserta 13 satelitnya, kami percaya melalui kami sebagai sidang jemaat Tuhan yang Tuhan tempatkan kami di tempat ini, kami percaya iman kami akan semakin bertumbuh. Kiranya Tuhan tolong melalui program-program gereja yang akan dilakukan Tuhan, kami yang baru, kiranya Tuhan tolong, dan setiap ibadah-ibadah yang dinaikkan, baik ibadah hari Minggu 2 malam maupun juga house family Tuhan, kami percaya mulai kegiatan-kegiatan rohani jemaat kami, jemaat Tuhan akan semakin bertumbuh di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, karena kami menyembah, memuliakan Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan yang suci, yang kudus, dan Tuhan yang penuh dengan kasih, yang menyertai dan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari Bapak Gembala, juga para majelis yang baru yang akan menjadi majelis kami, juga para pastoral, para pengeja-pengeja house family, pengeja-pengeja yang ada di satelit kami percaya. Kayak juga Tuhan tolong, Tuhan kami percaya setiap kami para pelayan Tuhan, Tuhan tolong supaya kami tetap terus hidup mengandalkan Tuhan, dan kami boleh melihat pertolongan-pertolongan Tuhan setiap hari, dan Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, melalui mujizat yang kami terima dari Tuhan, melalui talenta yang kami terima dari Tuhan, dan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Yesus.